Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel yang konsisten membahas tentang seputar rawatan burung. Halo sahabatku kicau mania seluruh Nusantara, seluruh Republik Indonesia. Indonesia Raya Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Apa kabarnya sahabatku kicau mania seluruh Nusantara, seluruh Indonesia? Tentunya saya sangat mengharapkan sahabatku semua selalu dalam keadaan sehat. Yang sehat tetap sehat dan semakin sehat. Yang lagi gak enak badan, yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sehat dan semakin sehat agar bisa beraktivitas seperti semula kembali. Karena sehat itu sangat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar kita. Oke sahabatku kicau mania seluruh Nusantara, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dalam perawatan burung dari cindil, trotol sampai lepas trotol, tentunya kita pernah mengalami permasalahan yang muncul terjadi apabila kita pahami dan kita teliti. Di dalam pola rawatan harian, terkadang kita menjumpai kejadian yang aneh dan fenomena-fenomena yang tidak lazim terjadi, tetapi nyata. Kali ini akan kita bahas permasalahan yang terjadi beserta solusi dan pola rawatannya. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu burung trotol yang suka mandi, sering mandi, over mandi, gak pernah mau melihat kondisi dan situasi. Dia itu gak pernah mau melihat kondisi dan waktu. Mau panas, mau gak panas, mau dingin, bahkan mau kita jemur, setelah kita jemur, pagi, siang, sore, bahkan malam hari, kalau melihat air itu pengennya diobok-obok terus. Cepuk minum, dikasih air penuh, baru dilirik sebentar, diobok-obok lagi seperti setahun gak pernah mandi. Apakah itu kejadian lazim atau biasa-biasa saja? Kalau kita pahami dan kita teliti, tentunya ini adalah sebuah permasalahan yang terjadi. Kalau kita tidak tahu caranya, tentunya membuat kita bingung sendiri dan bertanya-tanya di dalam hati, kenapa sih burung kita seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi dan apa reaksi yang terjadi apabila kita menuruti keinginan burung kita untuk mandi? Apakah semakin bagus ataupun kondisinya malah semakin buruk? Nah, kalau kita tahu ilmunya, tentunya kita tidak kesulitan untuk mencari solusi dan pola rawatannya. Sudah menjadi dasar atau kodratnya burung kacer itu burung vektor yang berdarah panas yang suka mandi. Tapi kalau mandinya melebihi batas wajar, apakah itu berdampak positif atau negatif? Nah, di situ kita harus memahaminya. Jangan kita salah memberikan pola rawatannya. Nah, kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak memahaminya, dampak-dampak yang terjadi setelah mandi, tentunya pasti kita berpikir burung kita ini lagi kepanasan, burung kita ini lagi pengen mandi. Pasti kita memberikan pemandian, tak mandiin biar seger, pasti seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, saya yakin kondisinya tidak semakin seger, malah semakin memburuk. Nah, apa kejadian negatif, dampak negatif apabila kita menurutinya? Pemandian yang tidak normal ini, keinginannya untuk mandi secara berlebihan, bentar-bentar mandi, pengennya mandi terus, pastinya akan berdampak negatif. Apabila kita terus-teruskan, tentunya akan berdampak buruk dan akan menjadi kebiasaan yang sangat buruk. Kalau udah menjadi kebiasaan, ya pemulihannya tentunya lama. Nah, maka dari itu kita harus memberhentikan dari sekarang. Nah, dampak apa saja yang terjadi apabila kita menuruti keinginannya untuk sering mandi? Dampak yang pertama yaitu trotolan kita akan terlihat lemes, lesu, males-malesan, pengennya tidur.
Nah, yang kedua, dia menurunkan sayap sambil mengembangkan bulu di dadanya dan bulu di kepalanya. Nah, sudah jelas tentunya itu kan dampak negatif, dampak buruk. Kalau kita sudah tahu itu dampaknya negatif, itu dampaknya buruk, apakah kita turuti keinginannya untuk mandi terus-terusan? Ya tentunya jangan, stop, jangan turuti keinginannya. Kalau kita turuti keinginannya ya semakin rusak, semakin buruk kondisinya. Seperti pembahasan-pembahasan di awal saya sudah sering katakan, kita harus memahami keinginan dan kebutuhan. Kita memberikan perawatan harian itu sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai dengan keinginan. Sesuai keinginan dia itu belum tentu bagus untuk dia, belum tentu yang dibutuhkan untuk tubuhnya dia. Nah, saya kasih contoh biar mudah dipahami lagi. Nah, contohnya seperti anak kecil yang sukanya main air terus, keinginannya itu main air terus. Apa kita harus turuti? Nah, kalau kita turuti tentunya akan menimbulkan penyakit seperti pilek, batuk, kadang bisa menimbulkan sesak napas, kan seperti itu. Nah, ada juga yang anak kecil itu sukanya minum es, nggak tahu kondisi, nggak tahu waktu, pagi, siang, sore, malam, pengennya minum es terus. Nah, apabila kita turuti tentunya ya akan berdampak negatif ya, seperti menimbulkan pilek, batuk, demam, ada juga yang menimbulkan sampai sesak napas, kan seperti itu. Jadi kita harus membedakan keinginan dan kebutuhan. Jangan kita berikan rawatan sesuai dengan keinginannya, tapi sesuailah dengan kebutuhannya. Mungkin pasti teman-teman ada yang berpikir seperti ini. Kalau dia di dalam hutan loh, dia mandi sesuka hati dia, mandi sesuai keinginan dia. Ya itu kan beda di dalam hutan sama di dalam kurungan. Kita pun tidak tahu kalau dia di dalam hutan itu mengalami pilek, batuk, demam, kan kita nggak tahu. Nggak mungkin kita mengawasinya. Nah, juga seperti ini teman-teman. Kalau dia di dalam hutan loh, kondisinya dia otomatis metabolisnya lebih bagus, lebih sehat, lebih kuat. Karena apa? Karena dia terbang setiap hari. Dia sudah terbiasa dalam kondisi apapun. Berbeda dengan burung yang hanya di dalam kurungan. Dia tidak bebas, dia tidak bisa terbang ke sana kemari, tidak bisa olahraga sesuka hati dia. Yang memainkan olahraga dia, makanan dia, mandi dia kan kita. Jadinya jangan disamakan di dalam hutan sama di dalam kurungan. Tentunya banyak banget perbedaannya. Nah, kalau di dalam kurungan kan kita yang memanage pola makanannya, pola mandinya, dan pola rawatan hariannya. Nah, kalau kita memanage tentunya kita harus memahami reaksi-reaksi setelah kita memberikan perawatan. Kan seperti itu ya teman-teman. Nah, kesimpulan dari penjelasan tadi yaitu hentikan pemandian. Walaupun dia geripik-geripik pengen mandi, jangan kita berikan pemandian karena akan menjadi kebiasaan dan akhirnya burung kita menjadi ngedrop. Kalau kita terus-teruskan akhirnya sangat mengganggu dengan pertumbuhan trotol kita. Mulai sekarang untuk pemandian kita batasi dan kita kasih yang sewajarnya saja. Untuk air minum yang ada di dalam cepuk minumannya itu harus seringkali kita pahami dan harus sering kita ganti. Karena biasanya burung yang seperti itu air minumnya itu bercampur dengan kotorannya. Karena burung seperti itu biasanya sering sekali menyelupkan kakinya di dalam cepuk minumannya. Jadi harus kita sering ganti agar selalu dalam keadaan steril. Karena kalau tidak steril bercampur dengan kotoran-kotorannya nanti akan diminum dan bakteri-bakteri yang ada di dalam minuman itu akan bersarang di dalam tubuhnya yang akan menimbulkan penyakit. Saya rasa cukup jelas pembahasan dari saya, cukup sekian, dan saya minta teman-teman untuk memberikan kritik dan sarannya. Dan apabila teman-teman ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya minta untuk dikoreksi kembali. Saya mohon kepada teman-teman untuk menjalin persahabatan dan persaudaraan,
untuk mengaktifkan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya.